Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriyani Wirayuda Sakti Puspita Jaya, dari kelas IAN 4A, dengan NIM 1056111102323. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul jurnal yang saya review, yaitu Sumber Stres dan Coping Stres Pekerja dalam Masa Pandemi COVID-19. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya akan membacakan nama penulis, Sudibyo Aji Narendra Buwana, Fendi Suhari Adi, dan Elrini Sugiyarti. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudarta Pasuruan. Tahun dan halaman, tahun 2022 volume 9, nomor 1 halaman 12-25. Tujuan penelitian, menggali secara mendalam, melalui penelitian kualitatif, apa saja sumber stres dan strategi coping, mengelolanya, pada pekerja selama pandemi COVID-19. Fokus utamanya adalah eksploratif untuk memahami peran kedua hal tersebut dalam konteks kerja selama krisis kesehatan global. Metode pengumpulan data, wawancara semi terstruktur dengan 7 orang pekerja yang dipilih sebagai informan, kuesioner, observasi langsung, dan studi pustaka. Digunakan triangulasi data untuk validasi, membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan adapun metode penelitiannya, pendekatan, kualitatif, eksploratif. Teknik analisis, model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi untuk menyimpulkan. Baik, adapun pendahuluannya yaitu, WHO menetapkan pandemi COVID-19 sebagai masalah global multisektoral, Wahyu dan Muhammad, 2020. Sejak awal 2020, COVID-19 berdampak pada kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan interaksi sosial di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Alvar dan Raharjo, 2020. Kasus pertama di Indonesia tercatat Maret tahun 2020, kemudian menyebar ke seluruh wilayah, Hapsari et al., 2021, Tuwinanto dan Rahadi, 2021. Kondisi ini mendorong penerapan work from home, WFH, yang mengurangi stres pekerja karena tidak perlu ke kantor dan terjebak macet, sehingga pekerjaan lebih cepat selesai, Purwanto, 2020. Ahidin, 2020. Apa sih itu stres kerja? Stres kerja adalah kondisi ketegangan akibat interaksi pekerja dengan pekerjaannya yang memengaruhi fisik, psikis, emosi, dan proses berpikir. Jenis stres meliputi eustress, distress, hyperstress, dan hipostres, dengan tahapan, reaksi alarm, resistensi, lalu kelelahan. Gejala stres menurut Robbins dan Timothy, 2016, mencakup aspek fisiologis, psikologis, dan perilaku, ASIH, 2018. Dan apa sih itu coping stress? Coping stress adalah upaya individu mengelola tuntutan internal maupun eksternal untuk menahan dampak stres fisik, emosional, kognitif, interpersonal, dan organisasional. Jenisnya terdiri atas emotion-focused coping, misalnya seeking social support, distancing, escape avoidance, self-control, accepting responsibility, positive reappraisal, dan problem-focused coping, seperti seeking informational support, confrontive coping, planful problem solving. ASIH, 2018. Dan adapun sumber stres dibagi dalam 2 kategori. Pertama, stres terkait pekerjaan, yaitu 1. Jaringan internet kurang stabil, contohnya sering putus koneksi saat rapat atau kirim file penting. 2. Kendala komunikasi, contohnya instruksi kerja sering salah tangkap atau telat diterima. 3. Rasa bosan, contohnya tugas monoton, kurang tantangan, rutinitas itu-itu saja. 4. Tidak menyenangkan, contohnya pekerjaan terasa membosankan, tidak sesuai minat. 5. Kurang efektif dalam berkoordinasi. Terakhir 6. Aplikasi Zoom terganggu, contohnya meeting macet, suara hilang, video patah-patah. Kedua stres terkait non-pekerjaan, yaitu 1. Tidak menguntungkan, karena kemungkinan bonus ataupun tunjangan dikurangi, dan gaji bisa saja dipotong. 2. Lelah secara psikis di mana kondisi pekerja merasa capek secara mental, bukan hanya fisik. Biasanya terjadi karena beban pikiran terus-menerus, kekhawatiran, soal kesehatan, keuangan, pekerjaan, dan tekanan dari situasi pandemi yang panjang. 3. Sakit yaitu di mana kondisi fisik terganggu atau tidak sehat, misalnya flu, batuk, sakit kepala, atau penyakit lain. Dalam situasi pandemi, rasa sakit ini juga memicu kecemasan berlebihan, takut kalau gejala ringan ternyata COVID-19. 4. Kurang produktif, yaitu pekerja merasa hasil kerjanya sedikit atau tidak maksimal, baik karena sulit fokus, suasana rumah yang tidak mendukung, atau merasa tidak ada tantangan. 5. Kurangnya mobilitas di mana situasi ini membuat pekerja jarang keluar rumah, ruang geraknya terbatas akibat kebijakan WFH dan pembatasan sosial saat pandemi. Akibatnya muncul rasa terkungkung, bosan, dan jenuh, sehingga memicu stres. 6. Gangguan eksternal, yaitu gangguan dari luar diri pekerja, biasanya dari lingkungan sekitar yang mengganggu konsentrasi kerja saat WFH. Misalnya, suara bising tetangga, anak-anak bermain, TV menyala keras, atau tamu tak terduga datang saat sedang kerja. Ini membuat fokus terpecah dan menimbulkan stres. Terakhir 7, kurang berinteraksi dengan orang lain karena selama pandemi dan WFH.
pekerja jarang bertemu langsung dengan teman kerja, keluarga besar, atau lingkungan sosial lainnya, sehingga muncul rasa sepi dan terisolasi. Yang dimana biasanya bisa ngobrol santai di kantor atau nongkrong sepulang kerja, sekarang hanya sendiri di rumah, membuat cepat bosan dan menambah stres. Nah, adapun coping atau strategi untuk mengatasi stres, yaitu 1. Menyibukkan diri dengan hal-hal positif, misalnya mengisi waktu dengan aktivitas bermanfaat dan menyenangkan, supaya pikiran tidak fokus pada stres atau rasa cemas. 2. Refreshing yaitu mengambil waktu untuk istirahat dan menyegarkan pikiran, agar stres berkurang dan semangat kembali. 3. Ngobrol dengan teman melalui video call, ataupun melalui chat WA, supaya tidak merasa sendiri dan bisa saling support. 4. Mengerjakan hobi. 5. Melatih kemampuan, yaitu mempelajari hal-hal baru atau mengasah skill yang sudah dimiliki, supaya merasa lebih siap menghadapi tantangan dan tidak terjebak dalam rasa cemas. Contoh coping stres. Problem focused coping, langsung cari solusi, misalnya membagi tugas kalau kerjaan menumpuk. Emotion focused coping, menenangkan diri dulu, misalnya jalan-jalan atau berdoa supaya hati lebih tenang. Baik, setelah kita mereview jurnal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa faktor stres yang terkait pekerjaan, dan beberapa faktor stres terkait non-pekerjaan, serta beberapa strategi coping stres yang digunakan pekerja selama pandemi. Di mana kondisi ini menyebabkan sebagian besar pekerja mengalami stres ringan hingga sedang, terutama jenis hipostres karena kebosanan dan rutinitas WFH. Untuk mengatasi stres tersebut, pekerja menerapkan strategi coping campuran, yaitu 1. Emotion focused coping seperti menghibur diri, refreshing, berpikir positif, berdoa. 2. Problem focused coping seperti mencari solusi, menyesuaikan kemampuan, dan konsultasi. Baik, itulah tadi kesimpulan dari hasil review jurnal, dan sedikit masukan bahwasanya organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor penyebab stres dan mendukung karyawan dalam menerapkan coping yang sehat, agar tetap produktif dan sejahtera, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi. Baik, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu tambahan bagi Anda. Terima kasih.